5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kelima, khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 3. Kita belajar di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, apa itu spora adik-adik? Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada daun di tumbuhan sekitar kita? Nah, inilah yang disebut dengan spora. Nah, spora ini akan kita cari tahu apa artinya dari percakapan yang dilakukan Lani dengan temannya. Yuk kita baca percakapannya bersama-sama antara Lani dan temannya. Edo bertanya, "Hai Lani, kamu sedang apa?" Lalu si Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." "Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk," kata Edo. "Iya, aku dan ayah senang berkebun," itu jawab si Lani. "Itu tanaman apa, Lani?" tanya Edo. "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri." "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku," tanya si Edo. "Silahkan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak," jelas Lani. "Spora?" tanya Edo heran. "Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya," kata si Lani. "Wah, ada banyak bintik-bintik hitam." Setelah Edo melihat di belakang daunnya. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Jelas si Lani. "Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan," puji Edo. "Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan?" "Iya, kamu benar Lani," itu kata si Edo. Nah, dalam bacaan tadi kita jadi tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Nah, spora ini tidak perlu kita tanam adik-adik. Jadi tumbuhan spora itu, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Itulah yang disebut spora. Nah, bintik-bintik hitam itu adalah biji sebenarnya, tapi sangat halus. Dari situ akan tertiup angin sporanya. Nah, ketika tertiup angin, maka spora itu akan jatuh dimanapun tempatnya. Jika jatuh di tanah yang subur, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan.
Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah, nah ini adalah contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora, yaitu tumbuhan paku, jamur, dan lumut ya. Ini bertumbuh dengan spora atau berkembang biak dengan spora. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Apa ya hubungannya udara dengan pohon di sekitar kita, adik-adik? Tentu kalian masih ingat bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, salah satu proses fotosintesis itu hasilnya adalah oksigen. Nah, oksigen itulah yang kita perlukan untuk bernafas. Nah, ingat-ingat ya, jadi oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah hasil dari pohon atau tumbuhan. Kalau semakin banyak pohon atau tumbuhan di sekitar kita, maka oksigen akan semakin banyak juga. Dan udara di sekitar kita juga akan sejuk, akan baik juga ya. Coba bayangkan kalau tidak ada pohon, berarti tidak ada yang memproduksi oksigen bagi kita. Itu berbahaya adik-adik. Maka saat ini sedang digalakkan untuk menanam sejuta pohon. Maksudnya apa Kak Citra? Menanam sebanyak mungkin pohon supaya udara di bumi kita itu tersedia. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, kamu juga bisa merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Tumbuhan di sekitar kita itu perlu dirawat adik-adik, tidak hanya dibiarkan saja, perlu disiram, perlu dipupuk ya. Lalu kita bersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu. Nah, kalian bisa praktekkan cara merawat tanaman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahmu, supaya lingkungan rumahmu dan lingkungan sekolahmu terlihat bersih, rapi, indah, dan asri. Sekarang selesaikan latihan soal pembagian berikut ini. Kak Citra punya soal 364 dibagi 4. Nah, ingat ya adik-adik, kita kemarin sudah belajar tentang pembagian. Kita menggunakan pembagian cara mengerjakan pembagian ini dengan porogapit ya, Kak Citra bilangnya seperti itu. Kita tulis, kita gambar dulu seperti ini, lalu kita tulis 364 dibagi 4. Kita ambil satu angka dulu. Ingat ya, kalau ke atas berarti dibagi, kalau ke bawah berarti dikali. Kita ambil angka 3. 3 dibagi 4 itu tidak bisa adik-adik. Ya, karena di sini angkanya lebih kecil. Di sini angkanya lebih kecil, maka kita ambil 2 angka, berarti ketemu 36 dibagi 4. Nah, kita coret-coret di sini 36 dibagi 4. Untuk mencarinya sebenarnya bisa memakai pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Tapi di sini Kak Citra memakai cara yang lain, yaitu dengan mencari kebalikannya berupa perkalian. Kita bisa mengubahnya seperti ini. Titik-titik dikali 4 sama dengan 36. Nah, titik-titik ini nantilah yang merupakan hasil dari pembagian 36 dibagi 4. Nah, kita cari tahu dulu adik-adik. Pertama, biasanya Kak Citra akan mencari tahu dulu perkaliannya itu dengan angka 5. Jadi Kak Citra taruh di sini 5. 5 dikali 4 sama dengan
Ya, 5 dikali 4 20. Padahal yang kita cari itu 36. Maka kita cari di atas 5. Di atas 5 itu adalah angka 6. 6 dikali 4 24. Oh, ternyata belum 36. Belum mendekati 36. Kita coba lagi setelah 6, kita coba dengan angka 7. 7 dikali 4 28. Oh, belum mendekati 36. Kita coba lagi setelah angka 7, angka 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Belum mendekati Kak Citra. Kita coba lagi. 9. 9 dikali 4 adalah 36. Oh, ternyata cocok dengan di sini. Berarti 36 dibagi 4, ya, kebalikannya nih, sama dengan 9. Nah, 9-nya ini kita taruh di sini adik-adik. Kita taruh di sini. Lalu kita turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, kita kalikan 9 dikali 4. Nah, di sini sudah ada 9 dikali 4 sama dengan 36. Lalu kita kurangi bersama. 6 dikurangi 6 0, 3 dikurangi 3 0 juga. Lalu kita turunkan angka 4. Nah, sekarang pembagiannya 4 bukan nolnya. 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Ayo, dengan angka yang sama nih pembaginya. Iya, 1. Kita tulis di sini 1. Turun ke bawah lagi. 1 dikali 4 adalah 4. Dikurangi 4 dikurangi 4 0. Nah, sudah ketemu nih karena di sini sudah tidak ada angka selanjutnya lagi, sudah hasil akhirnya 0, berarti sudah tahu nih jawabannya. Jadi 364 dibagi 4 adalah 91. Soal berikutnya. 444 dibagi 4. Nah, kita buat seperti ini dulu, lalu kita tuliskan 444 dibagi 4. Pertama yang kita bagi adalah 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Ayo, angka yang sama nih. Punya 4 jeruk dibagi ke 4 anak. Berarti setiap anak mendapatkan 1. Nah, kita tuliskan di sini 1. Lalu dari atas kita turun ke bawah. 1 dikali 4. 4. Ya, kita tuliskan di sini, bukan di angka satuan ya. Karena yang kita pakai tadi yang di angka depan sendiri. Lalu kita kurangi. 4 dikurangi 4, 0. Lalu kita turunkan angka 4 lagi belakangnya ini. Sekarang 4 dibagi 4. Masih sama. 4 dibagi 4, 1 lagi. Ya, 1 dikali 4. Kita tulis di bawahnya 4. 4 dikurangi 4, 0. Lalu masih ada satu angka lagi kita turunkan, yaitu angka 4. Kita naik. 4 dibagi 4 sama dengan 1, ya. Maka di sini 1 dikali 4 itu 4 sama dengan dikuranginya 0. Jadi 444 dibagi 4 sama dengan 111. Begitu adik-adik, coba lihat buku kalian masing-masing. Kalian kerjakan buku tematik kalian yang ada pembagiannya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kelima. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.